Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tentang materi menulis puisi. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa agar apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ke depan. Berdoa, mulai. Baik, untuk materi menulis puisi ini yakni masuk ke kompetensi dasar 4.8, yakni menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yakni siswa mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisi sesuai dengan kreativitasnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan satu puisi karya dari penyair yang sampai sekarang tidak diketemukan entah masih hidup atau meninggal saat zaman Orde Baru. Di bawah selimut kedamaian palsu, karya Wiji Tukul. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Baik, kita masuk ke materi, yakni 4 langkah menulis puisi menurut Benisha. Langkah pertama yakni membaca, langkah kedua menemukan ide, langkah ketiga mulai menulis, dan langkah keempat yakni menyunting tulisan yang telah ditulis. Kita masuk ke langkah pertama, yakni tentang membaca. Fungsi membaca adalah untuk menemukan kosakata baru. Jadi, paling penting bagi seorang menulis itu untuk membaca, agar kata atau pemilihan kata saat menulis lebih banyak dan lebih kaya, sehingga mempermudah penulis untuk menulis suatu karya, terutama karya puisi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, yakni menemukan ide. Ide bisa kita temukan melalui yang pertama pengalaman pribadi diri sendiri, entah pengalaman sedih, entah pengalaman yang membahagiakan. Lalu yang kedua, cerita orang lain, baik dari teman, orang tua, sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga, film yang kita lihat, bisa film kartun, animasi, drama Korea, dan lain-lain. Yang keempat, buku, bisa buku karya sastra, buku fiksi, ataupun non-fiksi lainnya. Yang kelima, fenomena atau kejadian-kejadian di luar kehidupan manusia, misal bencana alam. Lalu yang keenam, lagu. Lagu ini bisa digunakan sebagai sarana penulisan puisi, karena lagu sendiri sebenarnya liriknya itu seperti puisi dan lain sebagainya. Jadi ide-ide sangat banyak, bisa ditemukan di mana-mana agar mempermudah kalian saat menulis. Baik, sebelum masuk langkah ketiga, silakan disimak video singkat berikut ini. Ya, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jelas kalian akan menjawab tidak menarik, karena disitu hanya menampilkan layar putih kosong. Namun, tujuan saya menampilkan video kosong itu tadi yakni sebagai wadah imajinasi kalian. Jadi diibaratkan video tadi adalah selembar kertas kosong, dan ide-ide atau kata-kata yang ada di kepala kalian
dituangkan di dalamnya, sehingga menjadi suatu rangkaian kata yang unik dan menarik. Baik, kita masuk ke tahap ketiga atau langkah ketiga, yakni tentang mulai menulis. Jadi setelah kalian menemukan ide, mulailah menulis. Tulis apapun yang ada di pikiran kalian, tanpa perlu takut salah atau hasil tulisanmu jelek. Karena semua penulis pasti memulai dengan kesalahan. Tidak ada penulis yang langsung menulis dengan sempurna. Jadi ada langkah-langkah di situ atau tahapan-tahapan pencapaian agar menjadi penulis yang baik. Jadi tulis apapun, jangan pernah takut salah. Dan yang terpenting sebagai penulis adalah menghargai karyanya sendiri. Sehingga apabila kamu menghargai karyamu sendiri, maka kamu akan terpacu untuk terus menulis hingga tulisan kamu menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, langkah keempat atau langkah yang terakhir, yakni menyunting. Menyunting adalah kegiatan memperbaiki tulisan agar menjadi lebih sempurna. Kegiatan menyunting ini bertujuan agar karya yang kalian tulis tadi menjadi karya yang lebih sempurna. Jadi, kegiatan menyunting ini yakni kalian bisa menambahkan kata atau membuang kata yang tidak perlu, memperbaiki bait-bait atau baris, atau memperbaiki tipografi atau perwajahan puisi dan lain-lain. Jadi inti dari kegiatan menyunting adalah langkah terakhir agar puisi yang kalian tulis menjadi lebih sempurna. Baik, jadi itu tadi adalah 4 langkah membuat atau menulis puisi. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp yang telah tersedia. Dan ini adalah quotes atau kata-kata mutiara. Sebelum saya akhiri pembelajaran, kata-kata mutiara ini dari Pramoedya Anantatur, salah satu penulis di Indonesia yang terkenal. Jadi kata-katanya adalah, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Silakan kalian hayati dan kalian renungkan setiap kata yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur agar kalian lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk belajar menulis puisi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, boleh bertanya di grup WhatsApp yang telah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.